transdermal itu jalur ya. Jalur memasukkan obat atau makanan melalui kulit. Jadi kenapa jalur ini menjadi spesial? Karena jalur ini sangat efektif. Begitu ditempelkan, maka apapun yang terkandung di dalam plester tersebut, seketika dia akan tersedot, ya, dia akan berdifusi melewati lapisan-lapisan kulit, diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya. Dan ini adalah jalur distribusi yang paling efektif setelah injeksi. Kalau injeksi atau impuls itu adalah yang paling efektif karena dia 100% ya, begitu disuntikan ke pembuluh darah vena, dia diserap dan didistribusikan 100% ke seluruh sel yang ada aliran darahnya ya. Jadi konsep transdermal itu ibaratnya adalah suntik tanpa jarum. Jadi tidak ada titik spesifik di sini ya. Nah, di mana nempelnya? Jadi prinsipnya adalah tempel saja di kulit yang sehat karena di bawah kulit yang sehat pasti ada pembuluh darah kapiler yang sehat. Nah, itu prinsip penggunaan plester transdermal ya. Nah, transdermal delivery system itu adalah sebuah teknologi penghantaran obat atau nutrisi. Jadi teknologi ya, kita di sini bicara teknologi untuk mendistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi di sini boleh dikatakan dia bukan produk, dia bukan suplemen, tetapi dia adalah jalur. Nah, bagaimana kalau jalur transportasi di tubuh kita, yaitu melalui pembuluh darah arteri. Nah, sekarang kalau kita masukkan dia lewat mulut, produk tersebut, entah itu ginseng, entah itu protein, vitamin, dia tetap akan terdistribusi ke seluruh tubuh melalui yang pertama dia difilter dulu, dicerna dulu di usus, otomatis dia kan masih bahan dasar ya, dia masih makro, kemudian dicampur-campur dengan enzim, kemudian diserap oleh pembuluh darah, disortir dulu di liver, oleh liver kalau udah diproses barulah dikirim ke jantung, oleh jantung baru diedarkan. Daya serap distribusinya yang perlu kita catat adalah 13% sampai 28% saja. 28% itu kalau benar-benar orangnya sehat 100% ya. Cuma pertanyaannya kita sehat atau tidak ya. Ciri sehat itu bagaimana? Pertama BAB lancar. Ketika kita BAB dia tidak tenggelam, dia ngambang. Kemudian warnanya agak kekuningan ya. Nah, itu ciri kedua. Yang ketiga kalau dipencet dia agak lembek. Jadi kalau Bapak Ibu BAB sekali-sekali coba dipencet ya, keras atau lembek ya. Kalau dia lembek berarti sehat pencernaan kita ya. Tapi kalau dia udah hitam, keras begitu kita BAB langsung hilang ya. Nah, berarti itu banyak toksinnya. Nah, berarti pencernaan kita kemungkinan ada masalah itu. Nah, jadi perbedaannya di situ ya. Kalau dengan jalur lewat mulut, daya serapnya 13 sampai 28% saja. Ya, rata-rata 15 sampai 20% kalau orang rata-rata ya. Nah, yang paling tinggi itu impuls. Itu mendekati 100%, bukan mendekati lagi, memang benar 100% ya. Dan itu pun dosisnya itu hanya 20% dari dosis lewat mulut. Contoh, Bapak Ibu pasti tahu tablet vitamin C kan rata-rata 500 mg kalau kita konsumsi lewat mulut. Tapi kalau disuntikan dia hanya kurang lebih 50 mg gitu. Karena kebutuhan kita itu adalah sekitar 80 sampai 150 mg per hari. Nah, jalur transdermal ini adalah jalur yang paling efektif satu level di bawah injeksi. Nah, ada tiga cara. Dia menggunakan metode tempel atau plester. Yang kedua, dia menggunakan semprotan karena dia adalah cairan. Yang ketiga, dia menggunakan gel yang dioleskan. Nah, Verin menyediakan yang dalam bentuk plester ya. Nah, keistimewaannya daya distribusinya itu benar-benar efektif ya, hampir mendekati 90%. Penggunaannya simpel ya, praktis ya, ekonomis juga ya. Karena begitu ditempelkan, seketika dia diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya, langsung dikirimkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian dikatakan tidak ada yang namanya efek samping ya, untuk usus, liver, ginjal, tidak membebani liver dan ginjal, karena dia tidak melewati sistem tersebut ya. Jadi potong kompas ya, tempel ke kulit, diserap pembuluh darah kapiler, kirim ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh ya. Dan ini simple, praktis dan ekonomis. Satu tempelan untuk 1 sampai 2 hari.